Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, materi pendidikan agama Islam pada hari ini yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Sebelum materi ini Bapak jelaskan lebih rinci, terlebih dahulu akan Bapak bacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Ada 3 tujuan pembelajaran pada materi ini. 1. Mengetahui etika pergaulan dalam ajaran Islam. 2. Mengetahui etika komunikasi yang islami. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah etika pergaulan dan komunikasi yang islami. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memandu umat muslim dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Anak-anak, jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia agar kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian dijelaskan pula bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling tinggi kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang pangkatnya lebih tinggi ataupun yang paling kaya ataupun orang yang paling ganteng ataupun orang yang paling cantik. Namun di sini dijelaskan bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada 4 etika pergaulan di dalam ajaran Islam. 1. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. 2. Etika pergaulan dengan teman sebaya. 3. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Dan yang keempat, etika pergaulan dengan lawan jenis. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. 1. Menghormati dan menghargai kedudukannya. 2. Bertindak yang santun dan penuh kasih kepadanya. 3. Berperilaku yang patut dan sopan kepadanya. 4. Bertutur kata yang baik dan tidak menyinggung perasaannya. Sedangkan yang kelima, membantu dalam hal yang sulit dilakukan. Adapun etika pergaulan dengan teman sebaya,
Berikut ada beberapa prinsip etika pergaulan dengan teman sebaya dalam Islam. Di antaranya, 1. Saling menghormati. 2. Kejujuran. 3. Kasih sayang dan perhatian. 4. Menjauhi ghibah dan namimah. Yang kelima, saling mendorong kebaikan. Selanjutnya, etika pergaulan dengan yang lebih mudah. Berikut beberapa prinsip etika pergaulan dengan mereka yang lebih muda dalam Islam. 1. Saling menghormati. 2. Kesabaran dan pengertian. 3. Memberikan teladan yang baik. 4. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang kelima, memberikan bimbingan dan dukungan. Selanjutnya, etika pergaulan dengan lawan jenis. Ada beberapa prinsip etika pergaulan dengan lawan jenis dalam Islam. 1. Memegang prinsip kehalalan pergaulan. 2. Menjaga batasan dan kesopanan. 3. Menghindari perbincangan dan yang merugikan. 4. Menjaga kesucian hati dan niat. Dan yang kelima, menghormati dan menghargai. Selanjutnya, etika komunikasi yang Islami. Berikut adalah beberapa prinsip etika komunikasi yang Islami. 1. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Jadi ketika menyampaikan informasi, penting untuk memastikan bahwa kita memberikan informasi yang tepat dan akurat. Kita harus berhati-hati dalam mengutip fakta, data, atau peristiwa dan berusaha menghindari distorsi atau penyesatan informasi. 2. Menggunakan bahasa yang santun atau disebut dengan hikmah. Islam mengajarkan untuk menyampaikan informasi dengan hikmah atau kebijaksanaan dan kelembutan. Menyampaikan dengan hikmah membantu pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh orang lain. Pemilihan kata-kata yang baik dan sopan sangat penting dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi ketika menyampaikan informasi, kita harus menyadari tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya, hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Jadi menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami memiliki banyak hikmah dan manfaat yang dapat mempengaruhi kehidupan kita secara positif. Berikut ada beberapa hikmah yang dapat diperoleh dengan menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. 1. Akan membangun hubungan yang baik. Hubungannya menjadi harmonis dan kekeluargaan serta penuh dengan keakraban. Yang kedua, akan meningkatkan kualitas komunikasi. Jadi komunikasinya menjadi meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan empati. Nah, empati di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, atau pengalaman orang lain seolah-olah ia takut mengalaminya tanpa harus benar-benar berada dalam situasi tersebut. Nah, dalam empati, seorang tidak hanya sekedar tahu apa yang dirasakan orang lain, tapi juga ikut merasakan dan berusaha memberikan respon yang tepat. Selanjutnya, mencegah fitnah dan konflik. Kita tahu bahwasanya fitnah ini sangat berbahaya, fitnah itu sangat kejam, maka dikatakan di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh sekalipun. Yang kelima, yaitu mencerminkan akhlak mulia
atau akhlakul karimah. Akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu bersifat atau mempunyai sifat terpuji yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah mempunyai sifat yang wajib yang tentunya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan yang terpenting, mudah-mudahan dapat diwujudkan ataupun dipraktekkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.